Fisiologi lanjutan untuk mahasiswa semester 3 Fakultas Kedokteran. Setiap langkah dalam sistem pencernaan bekerja secara terkoordinasi untuk mengubah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh tubuh untuk energi, pertumbuhan, dan pemeliharaan. Fisiologi sistem pencernaan. Sistem pencernaan terdiri dari saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan yang bekerja bersama untuk memecah makanan menjadi molekul yang lebih kecil, sehingga dapat diserap ke dalam darah dan digunakan oleh tubuh. Saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar. Kelenjar pencernaan termasuk kelenjar ludah, hati, pankreas, dan kantong empedu. 1. Pencernaan di mulut. Proses pencernaan dimulai di mulut, tempat makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. A. Pencernaan mekanis, pengunyahan. Gigi menggiling makanan menjadi partikel yang lebih kecil, meningkatkan luas permukaan makanan untuk pencernaan enzimatik. Gerakan mengunyah juga memecah makanan agar lebih mudah ditelan. Peran lidah. Lidah membantu memindahkan makanan ke gigi, dan kemudian menelan makanan menjadi bola makanan, bolus, yang siap ditelan. B. Pencernaan kimiawi, enzim amilase saliva. Kelenjar ludah menghasilkan amilase yang mulai memecah pati, karbohidrat kompleks, menjadi maltosa, gula yang lebih sederhana. Lendir, mukus. Lendir yang diproduksi oleh kelenjar ludah melembabkan makanan, memudahkan pergerakan makanan menuju tenggorokan. Kaitan dengan fisiologi pencernaan. Pencernaan di mulut menyiapkan makanan untuk pencernaan lebih lanjut dengan memecah karbohidrat dan memudahkan perjalanan makanan ke saluran pencernaan berikutnya. 2. Perjalanan makanan melalui esofagus. Setelah makanan ditelan, makanan masuk ke dalam esofagus melalui proses yang disebut peristaltik. A. Peristaltik. Peristaltik adalah gerakan gelombang otot yang mendorong bolus makanan ke bawah esofagus menuju lambung. Gerakan ini bersifat otomatis dan dikendalikan oleh sistem saraf enterik, bagian dari sistem saraf otonom. B. Sphincter esofagus bawah, LES. Setelah makanan mencapai perut, sphincter esofagus bawah, LES, membuka untuk membiarkan makanan masuk ke lambung, dan kemudian menutup kembali untuk mencegah makanan dan asam lambung kembali ke esofagus, refluks asam. Kaitan dengan fisiologi pencernaan. Peristaltik dan fungsi sphincter esofagus bawah, LES, sangat penting untuk memastikan bahwa makanan bergerak ke lambung dengan lancar, dan mencegah gangguan seperti refluks asam. 3. Pencernaan di lambung. Lambung adalah organ tempat makanan dicerna lebih lanjut dengan bantuan asam dan enzim. A.
Pencernaan mekanis di lambung. Gerakan peristaltik di lambung juga membantu mencampur makanan dengan cairan lambung, menghasilkan campuran yang disebut chyme. B. Pencernaan kimiawi di lambung, asam klorida, HCl. Asam ini sangat penting untuk mengaktifkan enzim pencernaan dan menjaga kondisi asam yang diperlukan untuk pemecahan protein. Pepsin, enzim utama yang menguraikan protein menjadi peptida lebih kecil. Pepsinogen, bentuk tidak aktif dari pepsin, diaktifkan oleh HCl. Lendir, mukus. Lendir melindungi dinding lambung dari kerusakan akibat asam dan enzim pencernaan. C. Regulasi pencernaan di lambung. Hormon gastrin, ketika makanan memasuki lambung, sel-sel lambung mengeluarkan gastrin, hormon yang merangsang sekresi asam lambung dan enzim pencernaan. Sphincter pylorus, mengatur aliran chyme dari lambung ke usus halus, memastikan bahwa pencernaan berlangsung dalam waktu yang tepat. Kaitan dengan fisiologi pencernaan. Lambung memulai proses pemecahan protein dan menyiapkan makanan untuk pencernaan lebih lanjut di usus halus. Asam dan enzim lambung sangat penting untuk pencernaan kimiawi. Sementara gerakan peristaltik memecah makanan secara mekanis. 4. Pencernaan dan penyerapan di usus halus. Usus halus adalah tempat utama untuk pencernaan lanjutan dan penyerapan nutrisi. A. Pencernaan di usus halus. Enzim pankreas. Pankreas menghasilkan enzim yang menguraikan karbohidrat, amilase, protein, tripsin, chimotripsin, dan lemak, lipase. Empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Empedu mengemulsikan lemak, memecahnya menjadi tetesan lebih kecil agar lebih mudah dicerna oleh enzim lipase. B. Penyerapan nutrisi, villi. Dinding usus halus dilapisi oleh villi, struktur kecil berbulu yang meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan. Setiap villi mengandung kapiler darah dan kapiler limfatik, laktel, yang mengangkut nutrisi. Karbohidrat, karbohidrat yang terpecah menjadi monosakarida, glukosa, fruktosa, diserap ke dalam darah. Protein, asam amino yang terpecah dari protein diserap ke dalam darah. Lemak, asam lemak dan gliserol diserap ke dalam laktel, kapiler limfatik, dalam bentuk kilomikron. Kemudian dibawa ke sistem limfatik. C. Pengaturan penyerapan, hormon sekretin dan kolesistokinin, CCK, merangsang pankreas untuk melepaskan enzim dan kantong empedu untuk melepaskan empedu, yang membantu dalam pencernaan dan penyerapan makanan. Kaitan dengan fisiologi pencernaan, usus halus adalah tempat pencernaan lanjutan dan penyerapan hampir seluruh nutrisi penting, karbohidrat.
protein, lemak, vitamin, dan mineral. Enzim pencernaan dan empedu bekerja bersama untuk memecah makanan menjadi molekul yang dapat diserap oleh tubuh. 5. Penyerapan dan pemrosesan nutrisi oleh hati. Setelah diserap oleh usus halus, nutrisi dibawa ke hati melalui pembuluh darah portal. A. Pengolahan glukosa, glikogenesis. Hati mengubah glukosa yang berlebih menjadi glikogen untuk disimpan. Gluconeogenesis, saat tubuh membutuhkan glukosa, hati mengubah asam amino atau lemak menjadi glukosa. B. Metabolisme lemak dan protein. Hati juga mengatur metabolisme lemak dan protein, serta menghasilkan protein plasma seperti albumin dan fibrinogen yang penting untuk keseimbangan cairan dan pembekuan darah. Kaitan dengan fisiologi pencernaan. Hati memainkan peran penting dalam pengolahan dan penyimpanan nutrisi setelah penyerapan di usus halus, serta berperan dalam metabolisme tubuh secara keseluruhan. 6. Pencernaan dan penyerapan di usus besar. Usus besar lebih berfokus pada penyerapan air, garam, dan pembentukan feses. A. Penyerapan air dan elektrolit. Usus besar menyerap sebagian besar air dan garam dari bahan yang tidak dicerna yang datang dari usus halus, mengubahnya menjadi feses yang lebih padat. B. Mikrobiota usus. Di dalam usus besar, mikroorganisme, bakteri, membantu dalam proses fermentasi sisa-sisa makanan yang tidak tercerna dan menghasilkan beberapa vitamin, seperti vitamin K, yang dapat diserap oleh tubuh. C. Pembentukan feses. Setelah proses penyerapan air, sisa makanan yang tidak dapat dicerna menjadi lebih padat dan membentuk feses. Feses ini kemudian disimpan di rektum hingga dikeluarkan melalui anus selama defekasi. Kaitan dengan fisiologi pencernaan, usus besar penting untuk penyerapan cairan, pembentukan feses, dan penyediaan lingkungan bagi mikrobiota yang berkontribusi pada metabolisme tubuh. Kesimpulan, fisiologi sistem pencernaan melibatkan berbagai tahapan yang saling terkait. Mulai dari pengolahan makanan di mulut, pemecahan kimiawi di lambung, pencernaan dan penyerapan nutrisi di usus halus, hingga pemrosesan dan pengeluaran limbah di usus besar. Semua komponen ini bekerja secara harmonis untuk memastikan tubuh mendapatkan nutrisi yang dibutuhkan, serta membuang produk limbah dengan efisien.